Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang kitab As-Sawm. Dan kita masuk bab yang ke-22. Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Babus shaimi yusbihu junuban. Bab tentang orang yang ingin berpuasa ketika masuk di waktu pagi, di waktu subuh, dia dalam keadaan junub. Belum sempat mandi wajib. Dalam bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang hukum puasanya orang yang di waktu subuh masih dalam keadaan junub. Apakah dia boleh berpuasa atau tidak boleh? Apakah seorang yang junub dan belum sempat mandi sebelum azan subuh masih dibolehkan puasa atau dia tidak boleh berpuasa? Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis yang sanadnya bersambung, muttasil, dari Aisyah dan Ummi Salamah. Kemudian meriwayatkan juga dari satu hadis dari Abi Hurairah, tapi dengan sanad yang terputus, muallaq. Sanadnya tidak sempurna. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dengan sanad yang muttasil. Qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah Al-Ka'nabi an Malik, Imam Malik bin Anas, an Sumayyin maula Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah. Sumay ini maula Abi Bakr ibn Abdurrahman, artinya mantan budaknya. Annahu sami'a Abu Bakr ibn Abdurrahman. Budaknya ini, mantan budaknya ini mendengar dari tuannya atau mantan tuannya, itu Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah. Qala, dia berkata, kuntu ana wa abi, dahulu aku bersama bapak aku, yaitu Abdurrahman ibn al-Harith. Hina dakhalna ala Aisyah wa Ummi Salamah, ketika kami masuk menemui Aisyah dan Ummi Salamah. Ha, singkatan dari kata hadis, artinya akan disebutkan hadis dengan matanya, atau bermakna tahwil, memindahkan satu sanad ke sanad yang lain, mengalihkan satu sanad ke sanad yang lain, menyebutkan satu sanad sebelum disempurnakan atau sebelum disebutkan matanya, dia sebutkan sanad yang lain, menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan dua sanad. Qala haddatsana Abul Yaman, Imam Bukhari memulai dari sanad yang baru.
Abul Yaman Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah an Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Bakr. Akhbarani Abu Bakr bin Abdurrahman. Berarti yang meriwayatkan dari Abu Bakr ada dua. Sumai maulanya. Yang kedua adalah Imam Zuhri. Istilahnya mutaba'ah. Jadi Imam Zuhri mutaba'ah terhadap Sumai. Menguatkan. Sama-sama meriwayatkan dari Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Anna abahu. Bapaknya Abu Bakr yaitu Abdurrahman ibn Al-Harith. Akhbara Marwan. Menyampaikan kepada Marwan. Anna Aisyah wa Salama akhbaratah. Bahwasanya Aisyah dan Salama menyampaikan kepadanya. Kepada siapa? Pada Abdurrahman. Abdurrahman menyampaikan hadis ini kepada Marwan. Bahwasanya Aisyah dan Salama menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dahulu terkadang didapati waktu fajar, masuk waktu subuh, dan beliau dalam keadaan junub min ahlihi, artinya setelah menggauli istrinya. Nabi junub karena menggauli istrinya di malam hari. Belum sempat mandi sudah masuk waktu fajar. Tsumma yaktasil. Setelah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, Nabi baru mandi. Wa yasum. Kemudian Nabi melanjutkan puasanya. Artinya tetap melakukan puasa sekalipun ketika masuk waktu fajar beliau belum sempat mandi. Dan ini hadis jelas. Waqala Marwan, akhirnya Marwan mendengarkan hadis ini. Marwan berkata, li Abdullah bin Rahman ibn Al-Harith, berkata kepada Abdurrahman ibn Al-Harith yang menyampaikan hadis ini. Uqsimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah, la tuqarri'anna biha Abu Hurairah. Engkau harus menyampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena tersebar fatwa Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan suatu hadis bahwasanya orang yang junub ketika masuk waktu fajar itu tidak boleh berpuasa. Abu Hurairah menyandarkan kepada Nabi anti hadis yang muallak, nanti hadis yang kedua yang muallak yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi Marwan mengatakan kepada orang, kamu pergi ketemu dengan Abu Hurairah, sampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah. Wa Marwan yauma idzin al-Madinah. Marwan pada saat itu adalah pemimpin terhadap kota Madinah sebagai gubernurnya. Sebagai pemimpin kota Madinah pada waktu itu. Faqala Abu Bakr, anaknya Abdurrahman. Fakariha dzalika Abdurrahman. Abdurrahman tidak senang dengan perintah ini. Anak harus menyampaikan sesuatu kepada Abu Hurairah yang bertentangan dengan pendapatnya Abu Hurairah. Segan. Masa saya pergi sampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah. Di riwayat lain, Abdurrahman ini tetangga dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala, dekat dengan Abu Hurairah. Sebutkan alasannya.
Saya segang bertemu Abu Hurairah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fatwanya. Artinya pendapatnya Abu Hurairah. Tapi Marwan paksa, kamu harus sampaikan. Fakariha dzalika Abdurrahman. Abdurrahman tidak senang dengan perintah ini. Maunya Marwan langsung panggil saja Abu Hurairah, baru dia yang sampaikan. Kenapa saya yang disuruh? Thumma qudira lana an najtami'a bidzil Hulaifah. Kemudian Allah menakdirkan kami, Abu Bakar dengan bapaknya, bertemu dengan Abu Hurairah di Dzil Hulaifah. Wa kanat li Abi Hurairah hunalika ardun. Abu Hurairah punya rumah di sana, punya tanah tempat tinggal di Dzil Hulaifah. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah, akhirnya Abdurrahman memberanikan diri menyampaikan perintah dari Marwan. Inni dzakirun laka amran. Saya ingin menyampaikan kepadamu satu perkara, satu masalah. Walaula Marwan aqsama alayya fihi lam adzkurhu lak. Seandainya bukan Marwan, gubernur Madinah, yang memaksa saya sambil bersumpah dengan nama Allah. Yang bersumpah dengan nama Allah berarti memaksa. Menegaskan perintahnya. Seandainya Marwan tidak bersumpah untuk agar saya menyampaikan perkara ini, saya tidak akan sampaikan kepadamu. Di sini Abdurrahman sudah ambil uzur. Saya ini sampaikan karena disuruh saja. Jadi jangan marah sama saya kalau apa yang saya sampaikan ini akan menyinggungmu, akan menyakiti perasaanmu. Karena saya juga cuma dipaksa, saya cuma disuruh. Fadzakara qaula Aisyah wa Ummi Salamah. Akhirnya Abdurrahman sampaikan pada Abu Hurairah ucapan Aisyah dan Ummi Salamah, bahwasanya Nabi pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Nabi kemudian mandi setelah waktu fajar, kemudian sok puasa. Tidak seperti yang hadis yang kau sampaikan. Tidak seperti hadis yang kau sampaikan. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, kadzalika haddatsani Al-Fadl bin Abbas. Yang saya sampaikan itu, hadis yang saya sampaikan itu, itulah yang saya dengar dari Al-Fadl bin Abbas. Artinya Abu Hurairah juga mengatakan, saya cuma dengar dari Al-Fadl bin Abbas. Dalam riwayat lain itu disebutkan bahwa saya tidak dengar langsung hadis itu dari Nabi SAW, bahwa yang mendapati waktu subuh kemudian junub maka tidak boleh berpuasa. Abu Hurairah mengatakan, saya cuma dengar itu dari Al-Fadl ibnu Abbas. Wa hunna a'lam. Sedangkan Aisyah dan Ummi Salamah itu lebih paham perkara ini. Artinya lebih didahulukan ucapannya, didahulukan riwayatnya daripada riwayat Al-Fadl ibn Abbas. Karena ini masalah rumah tangga. Tentunya istri-istri Nabi lebih paham masalah ini daripada Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak sama dalam keilmuannya, tidak sama dalam pemahamannya terhadap agama yang disampaikan oleh Nabi SAW, terkhusus masalah hukum. Masalah akidah jelas, tidak ada perselisihan, kecuali ada perkara juz'iyah, terkadang berselisih para sahabat.
tapi kemudian menjadi kesepakatan. Seperti apakah Nabi melihat Allah ketika melakukan Mi'raj atau tidak. Itu ada perselisihan di masa sahabat, kemudian perselisihan itu hilang di masa tabi'in. Nah, tapi dalam perkara fikih itu banyak perselisihan di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada sahabat yang menguasai semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya mengetahui semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang mendengar, ada yang tidak. Ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Ada yang menyaksikan, ada yang tidak menyaksikan. Tapi kita yakin bahwa hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita seluruhnya. Tapi ada yang hafal sebagian, ada yang luput sebagiannya. Itulah yang menyebabkan para sahabat terkadang berselisih dalam beberapa perkara-perkara hukum. Seperti di sini. Abu Hurairah meriwayatkan hadis mengatakan orang yang junub itu tidak boleh menyempurnakan puasanya, karena dia junub ketika masuk waktu fajar. Dia menyampaikan itu sesuai dengan apa yang dia dengar dari Al-Fadl ibn Abbas. Sedangkan Aisyah, dia melihat, menyaksikan. Bahkan dibenarkan oleh Ummi Salamah. Menunjukkan bahwa bukan cuma sekali. Itu terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ketika Ibn Umar mengatakan bahwasanya innal maita la yu'adzabu bi buka'il hayy. Bahwasanya orang yang meninggal itu diazab karena tangisan orang yang masih hidup. Artinya kalau ditangisi oleh keluarganya. Nah, Ibnu Umar mengatakan seperti itu karena mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut. Sedangkan Aisyah yang tidak menyaksikan atau tidak mendengar hadis itu membantah Ibnu Umar bahwasanya itu Nabi ucapkan kepada seorang Yahudi. Yahudi ketika meninggal, Nabi mengatakan bahwa kemudian keluarga Yahudi ini menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Mereka menangisi, keluarganya menangis ketika orang ini meninggal dan orang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Jadi Aisyah mengatakan bahwa hadis ini hanya khusus untuk orang kafir yang meninggal dan ditangisi oleh keluarganya, maka tangisi atau tidak ditangisi tetap dia diazab di dalam kuburnya. Kenapa? Karena Aisyah tidak mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya inna al-mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Terjadi perselisihan karena satu mendengar, satu tidak mendengar. Satu memahami, tidak memahami seperti yang dipahami yang lainnya. Dan ini banyak. Maka salah seorang ulama mengarang istirahat Aisyah ala sahabat. Teguran atau kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kritikan Aisyah yang ditujukan kepada sahabat yang lain. Sama seperti ketika Aisyah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yaqul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fakadzibuhu." Kalau kau mendengar seseorang mengatakan Nabi kencing berdiri, maka dustakan dia. Ma balan Nabi SAW illa jalisan. Nabi tidak pernah kencing kecuali duduk. Ada sahabat lain melihat bahwasanya Nabi kencing sambil berdiri. Jadi ini perselisihan menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak semuanya menguasai atau mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Keilmuan mereka bertingkat-tingkat, pemahaman mereka bertingkat-tingkat. Makanya ulama mengatakan kalau para sahabat itu sepakat dalam satu perkara, maka kesepakatan mereka hujjah, maka bisa dianggap ijma'. Tapi kalau berselisih antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka dipilih siapa yang paling
mendekati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling kuat pendapatnya dalam perkara tersebut. Sama seperti di sini. Perkara orang yang junub mendapati mendapati fajar dalam keadaan junub. Kemudian di sini juga hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ulama itu boleh-boleh saja mendatangi umara, mendatangi penguasa, berkunjung, menemui, apalagi kalau dipanggil, sebagai bentuk memberikan nasihat, menyampaikan nasihat kepada penguasa. Yang tidak dibolehkan kalau dia mendatangi penguasa untuk mendapatkan kenikmatan dunia atau membenarkan kemungkaran yang dilakukannya. Adapun ketika mendatangi penguasa, duduk bersama penguasa, apalagi kalau diundang oleh penguasa, maka itu boleh-boleh saja, bahkan terkadang dianjurkan agar mereka bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu dari ulama. Karena kalau ulama yang berada di atas hak sunnah menjauhi para umara, maka yang akan mendekati adalah para ulama su, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menyebarkan keburukan. Karena para umara biasanya hanya mengamalkan atau menerapkan apa yang dia dengar dari orang-orang yang dianggap berilmu, dianggap beragama. Jadi kalau yang datang kepada mereka hanya orang-orang yang buruk, maka tentu akan menerapkan, akan mengamalkan hal yang buruk yang dia dengar. Makanya ulama-ulama ahli sunnah itu kalau ada kesempatan maka itu mendatangi mereka, mengunjungi mereka. Tapi itu tadi dengan syarat jangan sampai ketika duduk bersama mereka bukannya dia yang menasihati, justru dia yang diatur oleh penguasa sehingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada Abdurrahman Ibn Harith yang mendatangi Marwan. Untuk apa? Untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya juga hadis ini menunjukkan wajibnya mentaati para pemimpin, para penguasa selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Marwan memerintah Abdurrahman, bahkan memaksa Abdurrahman untuk menyampaikan hadis tersebut kepada Abu Hurairah. Dan tentu perintah ini bukan suatu yang melanggar, bahkan perintah ini adalah suatu hal yang ma'ruf, agar para ulama saling menasihati satu dengan yang lainnya. Tentunya Marwan di sini tidak langsung memanggil Abu Hurairah karena posisinya Marwan bukan sebagai seorang ulama, dia sebagai seorang umara. Dalam perkara ini tentunya dikembalikan kepada para ulama, sesamanya ulama. Makanya dia memerintahkan Abdurrahman untuk langsung menyampaikan hadis itu kepada Abu Hurairah. Karena dia yang mendengar hadis itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Abdurrahman melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Marwan sebagai penguasa kota Madinah pada hari saat itu. Hadis ini juga atau riwayat ini menunjukkan keistimewaan Marwan ibn al-Hakam. Namanya Marwan ibn al-Hakam bin Abil As bin Umayyah al-Qurashi al-Umawi Abu Abdul Malik al-Madani rahimahullah. Dia tabi'i. Marwan ibn al-Hakam ibn Abil As ibn Umayyah al-Qurashi al-Umawi. Marwan ini lahir 2 tahun setelah hijrah.
2 tahun setelah hijrah. Jadi kalau sebagian ulama menganggap dia sigar sahabat. Bagi yang berpendapat bahwa semua yang lahir di masa Nabi itu dianggap sebagai seorang sahabat. Karena Nabi melihat dia melihat Nabi. Masih kecil, karena hampir semua anak kecil yang lahir di masa Nabi pasti dihadapkan kepada Nabi untuk didoakan, untuk diberi doa, didoakan oleh Nabi SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa semua yang lahir di masa Nabi itu adalah sahabat, tapi dia termasuk sigar sahabat. Hanya saja dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi sigar sahabat seperti ini, dia dari sisi derajat dia sahabat, tapi riwayat hadisnya dia mursal, karena dia tabi'i dari segi periwayatan. Karena hadisnya semua diambil dari tabi'i, dari sahabat. Karena dia tidak menambil langsung ilmu dari Nabi SAW. Ini Marwan lebih muda dari Abdullah bin Zubair 4 bulan. Jadi Abdullah bin Zubair juga dia lahir 2 tahun setelah hijrah. Hanya saja ini Marwan tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dia diangkat sebagai juru tulis di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kemudian diangkat menjadi gubernur di masanya Muawiyah. Jadi ini di masa Muawiyah radhiyallahu taala an. Kemudian diangkat menjadi khalifah setelahnya, setelah Muawiyah ibn Yazid ibnu Muawiyah itu meninggal. Jadi pada saat itu, hadis ini ketika masih jadi gubernur. Tapi setelah itu dia diangkat menjadi khalifah. Wafat tahun 65 Hijriah. Ini antara keutamaan atau keistimewaannya Marwan karena semangatnya dalam menyampaikan atau menyebarkan ilmu agama. Jadi ketika mendengarkan sesuatu dari ulama, kemudian bertentangan dengan apa yang didengar dari Abu Hurairah, perintahkan langsung sampaikan hadis ini kepada Abu Hurairah sebagai bentuk kecintaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya terhadap hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, riwayat ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mendapatkan kekeliruan dari seorang ulama, mungkin menyampaikan ilmu atau menyampaikan fatwa ternyata menyelisihi suatu hadis atau menyelisihi fatwa ulama yang lain, kita anggap itu suatu kekeliruan, maka kita boleh menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik. Artinya menegur kesalahan seorang ulama tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Harith datang menemui Abu Hurairah radhiyallahu taala an, menyampaikan kekeliruan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa apa yang diriwayatkan Abu Hurairah itu bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummi Salamah. Tapi beliau sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar. Kemudian di antara faedah juga dalam riwayat ini, bahwasanya segala urusan itu diserahkan kepada yang lebih ahli, yang lebih berilmu di dalamnya. Karena ketika Abu Hurairah ditegur bahwasanya riwayatnya Aisyah, riwayatnya Ummi Salamah menunjukkan bahwasanya orang yang junub kemudian mendapati waktu fajar sebelum mandi itu boleh berpuasa, bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Al-Fadl ibn Abbas. Abu Hurairah tidak
berpegang keras dengan pendapatnya. Dia mengatakan, tidak, itu yang saya. Tapi justru menyerahkan bahwa Aisyah dan Ummi Salamah itu lebih paham dalam masalah ini. Kunna a'lam. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu perselisihan, ada dua perselisihan, ada ulama dua yang berselisih. Dan kita lihat bahwa ada satu lebih menguasai bidang tersebut, lebih memahami masalah tersebut, maka kita serahkan kepada yang lebih menguasai atau lebih luas pemahamannya dalam perkara-perkara tersebut. Ini secara khusus dalam masalah-masalah khilafiyah. Jadi sebenarnya ada hadis diperselisihkan sahih atau dhaif. Kita ketika tidak memiliki ilmu dalam masalah ini, maka kita serahkan kepada yang terkenal atau yang lebih menguasai ilmu hadis. Sehingga kita menguatkan pendapat ulama yang memang takhasus di situ, memang mendalami ilmu tersebut. Bukan mengambil hadis sesuai dengan yang secocok dengan apa yang dia inginkan. Ketika ada hadis sesuai dengan yang dia mau, itu dia terima. Jika tidak sesuai, dia lemahkan. Cari ulama yang melemahkan. Sekalipun itu bukan orang yang lebih mendalam keilmuannya dalam ilmu hadis. Begitu juga kalau ternyata perselisihannya dalam perkara usul fikih umpamanya, dalam perkara pemahaman dalam penerapan kaidah-kaidah fikih. Maka dilihat siapa yang lebih mendalam keilmuannya dalam perkara ini, maka dia didahulukan ucapannya. Ya. Begitu pula dalam perkara-perkara dunia atau perkara-perkara umum, apapun yang ingin kita lakukan atau ingin kita pekerjakan seseorang, maka kita pekerjakan orang yang ahli di bidangnya. Jangan coba-coba. Tidak tahu kah? Coba-coba saja. Yang penting ada. Kenapa? Karena biasanya orang yang terjun ke dalam suatu perkara dan dia bukan ahli di bidangnya, dia tidak punya ilmu di situ, maka biasanya hanya merusak saja. Ya, hanya merusak. Makanya seperti nasihatnya kemarin, Abdullah Al-Mar'i hafizahullah. Terkadang diamanahkan untuk mengajarkan suatu ilmu dan dia tidak punya keahlian di situ, maka jangan ambil. Dia mengatakan daripada tidak ada, bukan masalah daripada tidak ada. Sampai kalau hanya merusak di situ. Jangan masuk atau menerima sesuatu yang bukan bidangnya di situ atau bukan ilmunya di situ. Jangan mengatakan coba-coba daripada tidak ada. Kenapa? Karena itu bisa merusak dan menyelisihi sunnah Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'a, kapan datangnya hari kiamat? Nabi mengatakan, idza duyiatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah dilalaikan, sudah disia-siakan, sudah dikhianati, maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Sahabat ini bertanya lagi, wa kaifa idha'atuha? Bagaimana itu bentuknya? Bagaimana contohnya? Bagaimana modelnya? Amanah itu dikhianati. Rasul mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Sebagian ulama as-sa'a di sini maksudnya hari kiamat kubra. Jika perkara-perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Cara ekonomi, bukan dia ahli ekonomi. Cara politik, bukan ahli politik. Sembarang dia cerita, sembarang dia bahas, sembarang dia komentarin. Nah, bukan dia bukan ahli di situ. Asal komentar, asal bicara. Ada masalah kesehatan, komentar juga di situ masalah kesehatan. Dilihat, tidak pernah belajar masalah kesehatan. Itu biasanya begitu. Atau dikasih jabatan, dikasih pekerjaan, nah, dia bukan ahli. Maka itu tanda-tanda bahwa sudah dekat datangnya hari kiamat kubur. Ada ulama menafsirkan bahwa saat di sini kehancuran. Apa saja sesuatu yang diserahkan kepada yang pasti hancur, itu rusak itu. Ya. Kadang ada masalah listrik, dia tidak paham masalah. Nah, pergi otak-atik di situ, cuma itu kosle itu.
Ada AC, perina taati, bukan ahlinya. Rusak saja itu. Serahkan kepada yang ahli. Kalau kamu tidak tahu, coba-coba. Nah, kontak kok. Bagus kalau kau kontak kok. Apa saja terkadang kerang pergi nak taati. Ternyata awalnya rusaknya sedikit, tambah besar rusaknya gara-gara dia bukan ahlinya di situ. Jadi ini sifatnya secara umum. Jadi ketika ada satu perkara, kita serahkan kepada ahlinya. Jangan berkomentar sesuatu yang bukan ahlinya. Apalagi kalau terbukti bahwa apa yang dia pahami atau yang dia amalkan itu menyelisihi apa yang dipahami atau yang diamalkan orang yang lebih berilmu daripada dirinya atau yang lebih paham daripada dirinya. Ya. Riwayat ini juga menunjukkan pentingnya kita senantiasa merujuk kepada al-haq, ittiba al-haq. Kalau kita selama ini memahami sesuatu atau mengetahui sesuatu atau mengamalkan sesuatu ternyata menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, menyelisihi kebenaran, maka kita harus meninggalkan pendapat tersebut, meninggalkan amalan tersebut dan mengikuti al-haq, kebenaran. Jangan sampai kesombongan, bangga terhadap diri menghalangi seseorang untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Jika sudah disampaikan ayat, sampaikan hadis dan itu benar, maka tinggalkan pendapat yang lama, kemudian amalkan apa yang sesuai dengan dalil. Seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Abu Hurairah mentanya, mana yang lebih berilmu, Abu Hurairah atau Abdurrahman? Dari segi kedudukan, Abu Hurairah lebih tinggi, lebih banyak hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman. Karena yang menyampaikan hadis ini kan Abdurrahman. Abdurrahman cuma menukil dari Aisyah, bukan Aisyah langsung yang menyampaikan kepada Abu Hurairah. Terkadang siapa tahu kau sampaikan saya lebih banyak hadis kau hafal daripada kau, saya sahabat kau tabi'in cukup. Tapi yang disampaikan Abdurrahman itu adalah hadis dari Nabi SAW. Dia tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi dia melihat apa yang dia sampaikan. Terkadang kita merasa bahwa kita lebih tinggi, ketika disampaikan ayat, sampaikan ini, siapa tahu kau, saya lebih paham daripada kau. Itu masalahnya. Nah, dia melihat siapa yang menyampaikan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah apa yang dia sampaikan. Siapapun orangnya, bahkan sekalipun itu musuh. Sekalipun itu musuh, bahkan sekalipun dia orang kafir, kalau dia menyampaikan kebenaran kita terima. Seperti ketika seorang Yahudi datang kepada Nabi bahwasanya mengatakan kalian itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kayak bagaimana caranya? Taquluna masya Allah wa syaa Muhammad. Ini kebenaran. Sekalipun datang dari seorang Yahudi. Nah, itu apa tuh kau Yahudi urus dirimu kau lagi banyak tonji syirikmu kau. Ngurus lagi umatku kau yang ngurus. Nah, saya nabi kau cuma kadang begitu kita melihat orang kau ahli maksiat, kamu ini ngotot nasihatnya. Tidak, kalau nasihatnya benar terima. Jadi Nabi menerima apa yang disampaikan oleh Yahudi ini karena yang benar. Akhirnya Nabi larang sahabatnya, mengatakan masya Allah, masya Muhammad, walakin qulu masya Allah, itu masya Muhammad. Jadi siapapun yang menyampaikan kebenaran, maka kita harus menerimanya tanpa melihat siapa yang menyampaikan hal tersebut. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, selama yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kemudian riwayat ini juga menunjukkan bahwasanya setinggi-tinggi ilmu seseorang pasti ada hal-hal yang luput darinya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan. Tapi sebanyak-banyak hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ternyata luput juga. Bahkan perkara yang besar.
Makanya jangan kita merasa bahwa kita itu orang yang berilmu, tahu semua. Tidak, ada hal pasti. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Makanya seperti pembahasan kita sebelumnya di Kitabul Ilm, ketika Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau? Dia mengatakan tidak ada. Karena Nabi Musa itu yang dia tahu, tidak ada ini, karena dia Nabi. Tentunya Nabi adalah orang yang paling berilmu dari umatnya. Ternyata Allah tegur bahwasanya ada hamba Allah, Nabi Khidir, itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa ilmunya Nabi Musa lebih banyak daripada ilmunya Nabi Khidir. Tidak bisa dipungkiri. Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Tapi ada yang diketahui oleh Nabi Khidir, tidak diketahui oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dengan ketawaduannya pergi menimba ilmu, mengambil ilmu. Bukan mengatakan banyak yang ku tahu. Masa saya pergi belajar sama dia? Anak saya lebih tinggi? Tidak. Apa tuh Nyina tahu? 1, 2, 3 Nyina tahu. Nah saya lebih banyak ku tahu saya. Saya ada Taurat, saya ada kitab suhuf. Sudah ada Tauratnya, ada suhufnya. Nah, ini Nabi Khidir apa dia punya? Tidak ada. Itu kalau kesombongan, tapi tidak. Nabi Musa pergi menuntut ilmu. Jauh-jauh lagi, bukan dekat-dekat. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memiliki sifat tawadu, sifat merendah. Bahwasanya sepintar-pintarnya seseorang itu pasti ada yang luput darinya. Abu Bakar Siddiq, manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Banyak hal-hal yang tidak dia ketahui dari Nabi SAW. Ketika ditanya tentang warisan nenek, Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu, tidak ada dalam Al-Quran. Saya juga tidak pernah dengar Nabi mendengarkan. Saya tidak pernah dengar Nabi memberi warisan bagi nenek. Sampai datang sahabat Nabi SAW itu menyampaikan bahwasanya Nabi memberi 1/6 untuk nenek. Akhirnya diterapkan, diamalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setinggi-tingginya kedudukan seseorang pasti ada hal-hal yang luput darinya. Kemudian di antara faedah hadis ini, dan ini yang inti dari pembahasan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya orang yang junub kemudian masuk waktu fajar itu dia boleh melanjutkan puasanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, ya Rasulullah, ketika saya sedang junub masuk waktu salat subuh, bolehkah saya berpuasa? Kata Nabi, wa ana tudrikunis shalah wa ana junubun fa'asum. Saya pernah datang waktu salat subuh, saya sedang junub dan saya tetap melanjutkan puasa. Hadis ini juga dikiaskan kepada wanita yang sedang haid atau yang sudah suci dari haid. Semuanya wanita dia suci sebelum salat subuh, sebelum azan subuh dia suci. Dia periksa, sudah tidak ada darah, sudah suci. Tapi belum sempat mandi. Pergi masak, pergi bikin makan sahur. Akhirnya dia makan sahur, kemudian nanti mandi setelah azan subuh. Maka dia juga boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau azan subuh ternyata masih ada darah yang keluar, tidak boleh. Sekalipun dia suci setelahnya. Di antara faedah dari hadis ini, ketika dalam hadis ini mengatakan kana yudriku Nabi SAW kana yudrikul fajr wa huwa junubun mi ahlihi. Menunjukkan bahwasanya Nabi junub karena menggauli istrinya. Makanya ulama mengatakan Nabi itu tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu dari syaitan. Syaitan yang datang ke dalam mimpi kita, kemudian datang kasih gambar-gambar yang tidak jelas, akhirnya junub. Syaitan yang masuk ke dalam mimpi kita. Nabi SAW mengatakan, ar-ru'ya salihah
minallah. Mimpi yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mimpi, nah apa yang kita lihat dalam mimpi itu terjadi. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih itu mimpi. Wal hulmu minasyaitan. Wal hulmu minasyaitan. Sedangkan mimpi basah itu, mimpi sampai junub, itu datang dari syaitan. Fa idza halama ahadukum huluman, apabila seorang di antara kalian mimpi melihat sesuatu sampai dia junub, yakhafuhu, dan dia takut dengan mimpi tersebut, yang sampai menjadi fitnah, jangan sampai membuat dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dia ingin praktikkan langsung, sampai datang pikiran-pikiran setan begitu. Dia takut jangan sampai mimpi itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk, menjerumuskannya kepada yang buruk. Falyabsuq ala yasarihi. Falyabsuq ala yasarihi. Artinya dia meniup, meludah tapi tidak sampai keluar air ludahnya. Di samping kirinya, wal yata'awwadz billahi min syarriha. Kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi min syarri syaitan, atau min syarri hadhil hulum, fa innaha la tadurruh. Maka mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Ini sunnah. Ini kalau bangun ternyata ada basah-basah, atau ingat, karena terkadang tidak ada air yang keluar tapi masih ingat kejadian mimpi itu dan takut, maka baca ini, meludah di samping kirinya, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi min syarri syaitonir rajim. Maka itu tidak akan membahayakan dia. Kemudian di antara faedah dari hadis ini dari segi ilmu hadis, bahwasanya hadis Abu Hurairah ini, ucapannya Abu Hurairah seperti yang akan diriwayatkan di hadis yang kedua ini, termasuk contoh mursal sahabi. Istilahnya mursal sahabi. Jadi ada mursal tabi'i, ada mursal sahabi. Mursal tabi'i artinya tabi'i meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah atau kana Rasulullah yaf'al kadza, tabi'in tidak ketemu dengan Nabi, berarti riwayatnya mursal, artinya terputus sanadnya. Begitu juga dengan sahabat. Terkadang sahabat Nabi menyampaikan sesuatu dari Nabi, nah dia tidak dengar dari Nabi, dia dengar dari sahabat yang lain. Seperti di sini Abu Hurairah mengatakan, yang saya sampaikan itu bahwasanya orang yang junub masuk waktu subuh dia tidak boleh berpuasa, itu saya dengar dari Al-Fadl bin Abbas. Ada riwayat yang mengatakan lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya dengar dari Al-Fadl bin Abbas. Tapi Abu Hurairah tidak sebut Al-Fadl bin Abbas, langsung mengatakan qala Rasulullah atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal sahabi ini sepakat ulama bahwa hujjah, bisa jadikan dalil, artinya bukan cacat terhadap suatu hadis. Kenapa? Karena sahabat ketika menyampaikan sesuatu yang dia tidak dengar langsung dari Nabi atau dia tidak langsung lihat dari Nabi, kemungkinan besarnya itu diambil dari sahabat yang lain. Yang dia jatuhkan adalah sahabat lain, perantaranya antara dia dengan Nabi itu kemungkinan besarnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Aisyah menceritakan tentang kejadian turunnya wahyu. Mungkin Aisyah masih berapa umurnya pada waktu itu? Karena Aisyah mengatakan adraktu abawayya wa huma musliman. Saya ingat orang tua saya, artinya dia baru sadar tentang orang tuanya, baru mengenal orang tuanya. Artinya ketika sudah punya ingatan, orang tuanya sudah masuk Islam. Berarti Aisyah sudah mumayyiz setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Tidak mungkin menyaksikan kejadian turunnya wahyu.
Tapi Aisyah meriwayatkan hadis tentang turunnya wahyu. Berarti ini mursal. Aisyah menceritakan sesuatu yang tidak dia saksikan. Sesuatu yang tidak dia saksikan. Maka kemungkinan besarnya Aisyah mendengarkan itu cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dia cantumkan bahwa Nabi ceritakan kepada saya. Tidak. Langsung mengatakan dahulu Nabi begini-begini. Seolah-olah dia menyaksikan itu kejadian. Padahal Aisyah tidak menyaksikan kejadian tersebut. Tapi dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia dengar dari bapaknya. Dari Abu Bakar Siddiq atau sahabat yang lainnya. Hanya mursal sahabi adalah hujjah. Tetap diamalkan. Berbeda dengan mursal tabi'i, ini hadisnya lemah. Kenapa? Karena tabi'in tidak selamanya meriwayatkan dari sahabat. Kadang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tabi'in meriwayatkan dari Nabi, ada kemungkinan dia ambil dari sahabat, ada kemungkinan dia ambil dari tabi'in yang lain. Ketika ada kemungkinan ini makanya ditolak. Tolak mursal tabi'in. Kecuali sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan mursal tabi'i, kibar tabi'i, tabi'in yang paling senior. Itu mursalnya diterima. Kenapa? Karena kibar tabi'in kemungkinan besarnya meriwayatkan hadis dari sahabat. Kenapa? Karena di masanya sahabat masih mendominan. Seperti Sa'id ibn Musayyab. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar Siddiq. Ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Hidup di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga yang banyak-banyak menyampaikan hadis pada zaman itu adalah sahabat Nabi SAW. Tapi kalau sigar tabi'in, itu hanya bertemu dengan 1-2 sahabat Nabi SAW. Yang dia temui paling Anas bin Malik saja, yang paling terakhir meninggal. Sehingga mayoritas riwayatnya dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Sehingga ketika tabi'in ini meriwayatkan dari Nabi, bisa dipastikan kemungkinan besarnya diambil dari tabi'in sesamanya. Atau senior yang lebih seniornya, kibarut tabi'in. Jadi sigarut tabi'in itu mayoritas riwayatnya dari kibar tabi'in. Tapi kalau kibarut tabi'in, mayoritas riwayatnya dari para sahabat Nabi. Karena masih tersebar sahabat Nabi SAW. Masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Tidak mungkin diambil dari tabi'in sesamanya. Kecuali kecil kemungkinannya. Makanya Imam Syafi'i menguatkan mursal kibarut tabi'in itu hujjah. Walaupun ada khilaf di sini. Kibarut tabi'in itu yang ketemu dengan Abu Bakar. Artinya dia masih meriwayatkan hadis atau pernah melihat atau hidup di masa Abu Bakar Siddiq. Masanya Abu Bakar Siddiq masih mendominan sahabat di situ. Nabi baru meninggal beberapa tahun. Tapi kalau sigar itu hanya bertemu 1-2 sahabat Nabi SAW. Artinya yang tersisa dari sahabat Nabi tinggal 1-2 orang. Anas bin Malik di Medina, satu sahabat di Mekah. Itu dikatakan tabi'i juga. Kenapa? Karena bertemu atau meriwayatkan dari sahabat Nabi sekalipun hanya sedikit dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebanyakannya sudah wafat. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, kita hanya bahas dari segi sanadnya saja. Imam Bukhari mengatakan waqala Hammam ibnu Munabbih wa ibnu Abdullah ibnu Umar, anaknya Abdullah ibnu Umar, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuka. Artinya berbuka bagi orang yang junub ketika mendapati waktu fajar. Artinya tidak boleh berpuasa. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wal awwalu asnad. Artinya hadis yang pertama yang dari Aisyah dan Ummi Salamah itu dari segi sanad lebih kuat sanadnya daripada
hadis yang kedua ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Hammam ibnu Munabbih itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Karena Imam Bukhari mengatakan qala Hammam. Siapa yang meriwayatkan hadisnya Hammam? Imam Bukhari tidak ketemu dengan Hammam, makanya dikatakan muallaq. Hammam tabi'i. Imam Bukhari atba tabi'in, jauh sekali. Hanya muallaq. Yang meriwayatkan hadis ini secara muttasil itu Imam Ahmad dalam musnadnya, mengatakan qala haddatsana Abdul Razzaq ibn Hammam, qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih, qala hadza ma haddatsani bihi Abu Hurairah. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, idza nudiya lis-shalah, apabila sudah azan untuk salat subuh, salatis subhi, wa ahadukum junub, seorang di antara kalian sedang junub, fala yasumu yauma idzin, maka tidak boleh puasa dia pada hari itu. Artinya tidak sah puasanya pada hari itu. Hadis ini hadis sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Adapun hadis Ibnu Abdullah Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Abdullah Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam As-Sunan Kubra. Dalam Sunan Al-Kubra. Imam Nasa'i mengatakan akhbarana Muhammad ibn Abdul Malik qala haddatsana Bishr ibn Shu'aib qala haddatsani Abi an Az-Zuhri qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Abdullah ibn Umar annahu ihtalama lailan fi Ramadan. Dia mimpi di malam bulan Ramadan. Fastaiqadha qabla ayatlu al-fajr. Dia bangun sebelum terbit waktu fajar. Tsumma nama, tapi tidur lagi. Belum pisu, tidur lagi. Qabla ayyaktasil. Jadi dia tidur lagi sebelum mandi. Falam yastaiqid hatta asbah. Dia baru bangun, sudah subuh. Belum sempat mandi. Qala falaqitu Abu Hurairah. Saya bertemu dengan Abu Hurairah. Hina asbahtu. Fastaftaituhu fi dzalika. Bertanya sama Abu Hurairah, bagaimana keadaan saya ini? Saya bangun, sudah subuh. Belum sempat mandi. Faqala, Abu Hurairah mengatakan, aftir. Kamu jangan puasa. Kamu tidak boleh puasa. Fa inna Rasulullah SAW qad kana ya'muru bil fitri idza asbaha ar-rajulu junuban. Karena Nabi memerintahkan orang itu tidak berpuasa apabila di pagi hari masuk waktu subuh dia dalam keadaan junub. Qala Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, ini Abdullah ibn Abdullah ibn Umar yang minta fatwa kepada Abu Hurairah. Fajitu Abdullah ibn Umar. Saya mendatangi Abdullah ibn Umar, bapaknya. Fadzakartu lahu dzalika alladhi aftani bihi Abu Hurairah. Saya sampaikan tentang fatwanya Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah tidak boleh puasa karena Nabi melarang. Faqala Abdullah bin Umar mengatakan, uqsimu billah la in aftarta la uji'anna matnaika tum. Abdullah bin Umar, bapaknya Abdullah bin Abdullah bin Umar mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah. Kalau kamu berbuka, kalau kamu tidak puasa, maka saya patahkan punggungmu. Puasa kamu. Artinya tidak setuju dengan riwayat yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa in badalaka an tasuma yawman akhar faf'al. Cuma di sini Ibnu Umar memberikan pilihan, kalau kamu ingin puasa di hari yang lain maka lakukan, ganti di hari yang lain. An-Nasa'i ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan khalafahu Uqail ibnu Khalid farawahu aniz Zuhri an Ubaidillah. Ada perselisihan dalam sanad ini. Sanad sebelumnya Zuhri meriwayatkan dari Abdullah ibn Abdullah bin Umar. Tapi ada riwayat yang lain dari Khalid, Uqail ibn Khalid meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah bin Umar. Sehingga Imam Nasa'i mengatakan hadis ini bermasalah, mutarib. Kenapa? Ada versi Abdullah ibn Abdullah bin Umar, ada versi Ubaidillah ibn Abdullah bin Umar. Sehingga dianggap sebagai cacat, illah dalam hadis. Tapi ulama mengatakan cacat ini tidak mempengaruhi hadis. Kenapa? Karena Abdullah atau Ubaidillah bersaudara, tapi sama-sama thiqah. Artinya baik dia Abdullah atau Ubaidillah tidak mempengaruhi kesahihan
hadis ini. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama thiqah. Makanya ini dia termasuk contoh illah ghairu qadihah. Cacat hadis tapi tidak mempengaruhi kesahihan satu hadis. Kemudian imam ulama berselisih tentang dua hadis ini. Dua hadis yang bertolak belakang. Satu mengatakan puasa, satu mengatakan tidak boleh puasa. Hadisnya Aisyah, hadisnya Ummu Salamah mengatakan tidak boleh puasa kalau harus puasa kalau junub ketika masuk waktu fajar. Sedangkan hadisnya Abu Hurairah, hadisnya sahih juga. Bahwasanya tidak boleh puasa. Makanya Imam Bukhari memilih metode tarjih. Imam Bukhari memilih metode tarjih. Bahwa dari segi sanad, sekalipun hadisnya Abu Hurairah sanadnya sahih, tapi yang paling kuat sanadnya adalah hadisnya Ummi Salamah dan hadisnya Aisyah. Makanya Imam Bukhari mengatakan wal awwalu asnad. Yang pertama itu lebih kuat dari segi sanad. Sehingga Imam Bukhari memilih pendapat bahwasanya orang yang junub kemudian masuk waktu fajar belum sempat mandi maka dia boleh melanjutkan puasa pada hari itu. Kenapa? Karena dari segi sanad hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua. Sedangkan sebagian ulama lain mengatakan tidak. Di sini memilih pendapat bahwa hadis Abu Hurairah itu dinasakh oleh hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah. Jadi di sini tidak mempertentangkan sanad, semuanya sahih. Hanya saja hadisnya Abu Hurairah lebih dahulu daripada hadis Ummi Salamah dan hadisnya Aisyah. Bahwa dahulu memang orang yang kalau junub harus membatalkan puasanya, tidak boleh melanjutkan puasa. Hanya saja hukum ini dinasakh, diganti dengan hadis Aisyah dan Ummi Salamah. Nah, ini komentar ulama terhadap hadis Abu Hurairah. Jadi hadis Abu Hurairah hadis yang sahih. Hanya saja menurut Imam Bukhari ditolak karena menyelisihi sanad yang lebih kuat. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak, sama-sama sahih, hanya saja satu dinasakh, satu menasakh riwayat yang lainnya. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut pembahasan bab berikutnya tentang al-mubasyarah lis-shaim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.